Waktu Indonesia bagian, bukber berkedok, pamer outfit, pamer iPhone, pamer pencapaian. Najis. Najis. Inilah respon yang mereka harapkan ketika orang-orang pamer pada saat bukber. Gila bro, udah lama gak ketemu, outfit lu update banget. Gila, outfit lu bagus banget bro. Gokil, HP-nya iPhone, gila keren banget. Wah, datang-datang pakai seragam kantor yang kayaknya kantornya terkenal banget. Lu keren banget karyawan di sono bro, keren. Apakah benar bukber itu adalah ajang pamer? Atau elunya yang merasa mereka pamer padahal mereka biasa aja? Hari ini kita akan ngebahas buka bersama yang cenderung dikatakan sebagai event pamer. Sebenarnya fenomena ini bukan baru-baru ini. Gue udah melihat ini dari berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, semenjak adanya internet. Banyak orang mengasosiasikan bukber sebagai event pamer. Padahal bukber sendiri ya, buka bersama, itu adalah ajang di mana orang itu harusnya ya silaturahmi, temu kangen gitu. Catch up sama kawan-kawan lama yang mungkin udah nggak ada informasi, udah nggak ada kabar, udah jarang berhubungan. Di bulan suci ini, di bulan yang penuh dengan kebahagiaan ini. Tapi entah kenapa gitu, beberapa manusia tiba-tiba ingin sekali memamerkan pencapaiannya, memamerkan materi-materi yang ia miliki pada dirinya, memamerkan sudah sejauh apa ia berkembang, memamerkan sudah sejauh apa dia memiliki uang kepada teman-teman lamanya. Apakah sudah sekorup itu, sudah setoksik itu culture buka bersama di Indonesia? Kalau jawaban gue pribadi adalah enggak, biasa aja, buka bersama ya buka bersama aja. Gue udah ikutin banyak bukber lah dari zaman gue masih SMA, kuliah, bahkan sampai kerja gitu. Pasti ada bukber-bukber yang temu kangen. Dan sejujurnya gue nggak pernah sekalipun mendapatkan perasaan kayak orang-orang di internet gitu terhadap hal-hal bukber gitu. Kayak si bajingan datang-datang bukber, dia pamer outfitnya, dia pamer iPhone-nya, dia pamer pencapaiannya. Kurang ajar. Tahu gitu gue nggak usah datang bukber, padahal gue pengen ngobrol sama teman-teman gue. Malah pamer pencapaian, malah membuat iri, membuat dengki hati orang-orang ini. Serius, gue nggak pernah sampai di tahap yang bahkan kayak najis nih orang, nggak pernah gitu. Kayak ya udah gitu, ngerti gak sih? Kayak ya udah, ya kalau gue ikut bukber ya datang, ngobrol, makan, ngobrol lagi, kaget ternyata dia begini, dulu dia begini, kaget mukanya berubah, kaget gayanya berubah, kaget rasanya berubah. Nggak, canda gue, nggak mungkin dia rasanya berubah. Tapi kelaminnya ya itu temu kangen, intinya itu nggak sih? Lu catch up sama orang yang udah lama nggak keep in touch gitu, ya lu tau lah kabar dia, pasti ada update lah, ada berita lah gitu. Dan kadang nggak selamanya masalah yang indah-indah ya, kadang ada yang share tentang kemalangannya, tentang kesialannya dan lain-lainnya. Ya berkomunikasi kembali bersama orang yang dulu sempat dekat, ya udah itu kan maksudnya. Nah gue bingung di mana merasa najisnya, di mana merasa annoyingnya, di mana merasa kayak nggak sukanya gitu sama bukber. Karena dari dulu selama gue melihat fenomena ini, gue bener-bener kayak ya udah bukber ya bukber. Mau tiba-tiba yang gue temuin sekarang udah jadi pemilik perusahaan, udah menjadi presiden di negara mana gitu, gue kayak ya salut-salut aja gitu, kayak good for him, ya nggak sih, good for her. Tapi mungkin ya satu, gue emang orangnya nggak gampang irian gitu, lebih tepatnya nggak gampang ngedengki gitu atau jengkel gitu sama pencapaian orang. Iri tuh ada di beberapa hal, gue sering cerita lah ke kalian gitu, gue pasti punya iri sama orang-orang yang punya skill tertentu gitu kan. Tapi sampai dengki gitu ya, sampai gedek gitu ya, sampai nggak suka sama bukber tuh bukan karena pencapaian orang. Jadi bisa jadi memang gue orangnya tidak terlalu bermasalah gitu sama apa yang dihasilkan orang dan ketika orang itu memamerkan. Nah ini yang kedua nih, gue curiga. Jadi mohon maaf kalau kalian tersinggung parah mendengarkan video ini. Enggak sih, gue nggak mau minta maaf, mampus lu rasain. Orang-orang yang sepertinya sensitif banget sama bukber dan selalu dibecandain ya. Gue tahu beberapa dari kalian mungkin cuma bercanda bang, ini kan cuma tren meme internet, komedi bla bla ya whatever. Silahkan kalian pakai argumen itu. Atau memang low key sebenarnya gitu ya, udah nangis-nangis gitu ya, sebenarnya pengen bener-bener luapkan gitu. Lu pada emang gak ada pencapaian, lu pada emang gak ada yang bisa dipamerin, dan lu pada jadi memiliki semacam coping mechanism untuk membenci orang-orang yang memamerkan pencapaiannya, outfitnya, iPhone-nya atau apapun itu dengan dalil norak atau di waktu yang gak tepat. Gimana? Sudah mulai marah? Sudah mulai panas? Ya karena gue sendiri bukan yang selalu hadir dengan banyak pencapaian. Gue bangga dengan diri gue yang sekarang, gue bangga dengan apa yang gue udah hasilkan dalam hidup gue sekarang, sehingga gue gak terlalu merasa down mungkin ya ketika orang juga membicarakan atau memamerkan gitu pencapaiannya. Jadi mau tiba-tiba orang itu udah punya 1 miliar, 1 triliun gitu, udah punya 250 mobil gitu ya, terus koleksi figurnya ternyata udah 1 rumah sendiri gitu di Pondok Indah, itu gue ngiri sih, itu gue bisa dengki sih. Atau tiba-tiba dia ternyata juga konten kreator gitu, subscriber udah 10 juta. Ya udah, kayak good for him. Udah jadi pengusaha sukses, sudah punya rumah, ya good for her. Bener-bener ya udah. Seriusan ya udah. Makanya gue pengen nanya gitu sama kalian, emang pamernya kayak gimana sih? Emang separah apa sih temen-temen lo itu ya? Di circle-circle lo itu, di sekolahan-sekolahan lo itu, emang pamernya sepamer apa sih? Apakah mereka datang dengan kayak bawa handphone mahal gitu, kayak
aduh sorry nih ya, aku terlambat tadi, teleponan dulu sama bos. Teleponannya kayak gini nih, halo bos, halo yes bos, aku gini gitu. Apa pamernya kayak begitu? Atau dia datang dengan bawa tank gitu ya, bawa mobil segede gaban gitu ya, terus bilang aduh sorry bro telat ya gitu. Terus apa, mobil-mobilan gede banget yang turunnya mesti lompat gitu ya, bawa jeep gede gitu ya, buat ngelindes mobil-mobil di bawahnya gitu. Atau dia datang dengan outfitnya yang paling trendy gitu, padahal bukber tapi emasnya 40 karat di sini ya, terus 20 kilo di atas, terus di kupingnya anting ya, antingnya segede topeng Power Ranger digelantungin di sini gitu ya. Apa kabar semuanya? Udah lama gak ketemu gitu. Sepamer apa sih? Coba deh kalian curhatin di kolom komentar di bawah. Separah apa sih pamernya? Karena kadang gimana ya, kalau dari pengalaman gue, conversation kan itu ya apa ya, berjalan sesuai kekepoan kita gitu, dan emang tujuan kita berkumpul bersama lagi di saat bukber kan ya catch up gitu. Ada informasi apa nih dari lu gitu, udah sampai mana hidup lu, gampang gitu kan. Pasti pertanyaannya nggak jauh-jauh dari udah kerja di mana, terus posisinya apa, sekarang tinggal di mana, anak udah berapa, ya kayak gitu-gitulah. Istrinya mana, suaminya yang mana. Ya masa datang-datang bukber gitu, kenal, woi no gitu kan, woi Alek gitu kan, gimana nih perang Ukraina datang-datang nanyain perang Ukraina coba. Ya pasti nanyain kabar lah. Dan kocaknya seumur-umur bukber gue tuh gak pernah ditanyain kayak gini, woi no apa kabar? Gila ya itu ya no, parah tuh. Apa Free Iron ya, episode terakhir ya gue nangis nontonnya gak ada. Temen gue jarang ada yang wibu. Ya pasti tanyain lah, gimana kabar lu, sehat, udah kerja di mana, posisi di mana, pencapaian apa. Ya begitu kan, memang seharusnya gitu. Dan ketika mereka menyebutkan pencapaiannya, dan itu yang lu tanyakan kan, ya udah dengerin aja. Dia menceritakan dengan sombong pun gue juga kayak bodo amat. Paling gue kayak ya elah gitu loh. Jujur kalau bukber gue yang selalu ditanya aneh-aneh gitu tentang dunia konten kreator, terus bagaimana hidup gue gitu. Karena ngejelasin sosial media strategis ke orang yang gak ngerti sosmed tuh kayak apa ya, mendokusai. Apalagi kalau ditanya berulang-ulang sih sebenarnya. Jadi biasanya gue jawab aja udah ngurus sosmed gitu. Biar cepet. Atau iya YouTuber biar cepet. Makanya gue curiga gitu, lu pada tuh pengangguran kah atau emang nggak punya pencapaian sama sekali kah gitu. Kalau pengangguran karena emang kena layoff gitu kan, kayak ya udah gitu kan, emang lagi sial banget gitu dan pengen berusaha untuk dapat kerjaan lagi kan. Beda sama pengangguran yang emang stay di Facebook gitu loh, atau di mana gitu sosial media. Kelihatan banget bedanya. Gue juga pernah pengangguran loh, maksudnya baru resign gitu, belum kerja lagi gitu ya. Yang nggak dikatain pengangguran, jelek lu, culun lu, yang kita semua dong udah kerja, direktur dan lain-lain. Lu nggak pernah, nggak tahu ya pertemanan kalian tuh kayak apa sih? Paling yang gue diledekin ya sampai sekarang gue belum punya anak, dan emang gue gak memilih untuk punya anak kan. Jadi ya sejujurnya sampai sekarang pun gue selalu bingung gitu, kenapa sih orang-orang selalu mengaitkan bukber dengan pamer, tapi gue tidak pernah merasakan itu gitu. Makanya separah apa sih tongkrongan lu? Coba deh lu ceritain sepanjang-panjangnya di kolom komentar di bawah. Dan buat lu yang ternyata setelah mendengarkan video gue dan ternyata baru sadar gitu, ternyata lu gak membenci bukber karena orang-orang pamer, lu gak suka sama bukber karena lu itu kalah pamer sama orang-orang di sana. Lu gak ada yang bisa dibanggain, lu nggak ada yang bisa diceritain dengan proud gitu kalau lu udah di sini gitu, sedangkan teman-teman lu udah di sana gitu. Pertama ya mau gimana, mampus kan gitu. Yang kedua ya lu bisa gunakan waktu ini untuk berhenti bermain sosial media terlalu dalam dan menjadi orang-orang yang coping dengan cara seperti itu, dan start to perbaiki diri lu, dan mungkin bisa tahun depan udah nggak bete lagi sama bukber karena lu juga ada sesuatu yang pengen lu bisa ceritain gitu dengan bangga. Atau ya perlahan mulai latihan untuk nggak terlalu ngedengki sama pencapaian orang lain. Dan gue curiga ya, kadang-kadang tuh orang mungkin niatnya nggak pamer tapi lu anggap pamer gitu. Kayak misalnya orang datang bukber terlambat, jadi dia masih pakai baju kantornya yang bonafit gitu, yang kantornya terkenal gitu. Dia datang, lu pikir tujuannya buat pamer kostum kantor dia gitu, seragam kantor dia gitu. Padahal sesimpel karena dia abis ngantor, nggak pulang dulu tuh, buru-buru biar bisa ketemu sama lu pada gitu kan. Naik mobilnya gitu kan, datang gitu kan dengan pakaian kantor gitu dan masih rapi karena abis meeting sama bos sebelum buka gitu kan. Terus buat lu bilang, wah gila pamer nih orang. Ngapain coba bukber pakai seragam kantor? Tujuannya pasti pamer gitu. Padahal ternyata faktanya dia nggak pamer gitu. Dia bener-bener baru pulang dari kantor, tapi lu udah dengki hati duluan gitu, udah negatif thinking duluan. Terus poin pamer iPhone gitu ya, kayak gue nggak tahu ya di daerah lain bagaimana, tapi di Jakarta ya HP gue nggak iPhone, tapi itu yang kalau gue kerja di kantor gitu, yang tim gue gitu, yang gue lead gitu, dan di bawah-bawah gue tuh udah pada punya iPhone, sedangkan gue nggak punya iPhone. Ya biasa aja gitu, kayak kiri kanan gue iPhone dan lain-lain gitu. Malah gue yang kayak dikomentarin, wih HP-nya apaan tuh no gitu, karena semuanya udah tahu oh itu iPhone. Jadi kayak ya udah. Jadi orang datang bawa iPhone di daerah gue setidaknya gitu, atau di sekitaran gue, tidak buat pamer karena emang HP-nya iPhone. Ya udah, siapa tahu itu iPhone 4 gitu. Bukan iPhone yang terbaru gitu. Lu baper duluan sih. Anjir, iPhone 4 masih ada yang pakai nggak ya? Ya jadi ya gue pengen ngobrolin ini sama kalian sih. Sebenarnya sampai sekarang gue masih nggak paham gitu. Pamer apa sih circle lo gitu, separah apa sih mereka pamernya gitu. Coba komen di bawah deh. Atau kalian jangan-jangan sama kayak gue gitu, ngeliat fenomena itu kayak mereka coping aja nggak sih, atau emang kayak merasa ya orang-orang pamer padahal enggak gitu. Ya sesimpel karena teman-teman lo gitu, apa yang lo lihat di sekitar lo itu ya mereka
mereka ya nggak ada yang bisa dipamerin atau nggak bangga sama apa yang mereka lakuin. Jadi merasa orang-orang itu pamer gitu. Jadi coping mechanism. Sejujurnya sampai sekarang gue belum ngikutin bukber karena malas, nggak tau, gue malas banget. Gue udah umur mau 40, kayaknya keluar rumah itu sesuatu yang sangat-sangat effort buat gue. Yang undang juga semakin sedikit ya, karena gue semakin kesini semakin malas bukber. Jujur ya, malas bukber tuh bukan malas ketemu orang ya gue. Ini seriusan dari hati gue yang terdalam nih ya. Cet, padet banget. Terus udah begitu mereka pada yang ngundang bukber biasa di tempat-tempat yang emang titik-titik macet gitu, karena emang ya rame dan lain-lain gitu kan. Malas. Gue di Depok nih kemarin diundang ke Kelapa Gading pak. Gue kayak mesti jalan jam 1 pak kalau mau kesana dengan lancar gitu. Gue jalan jam 4 nyampe jam 8 itu. Ya silakan kesel sama gue yang tidak seniat itu untuk mengikuti bukber. Tapi semoga kalian paham gitu. Kalau bukbernya masih deket-deket atau Jaksel gitu ya, atau yang kayak ya kayaknya ini naik kereta bisa nih cepet nih gitu, kayak gue sikat sih. Tapi kemarin tuh ada tuh ngajak bukber di BSD juga tuh. Yah, yang bener aja lah. Nih gue nginep tau gak lu? Sorry teman-teman gue yang menonton video ini. Ya gue kan jujur bilang juga di grup, aduh jawab sorry gitu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, kalian tinggal klik tombol subscribe di bawah yang lagi nyala-nyala. Tapi serius, gue tuh makin kesini makin ngeliat orang yang gak suka bukber karena jadi ajang pamer tuh orang yang maaf banget, nggak ada yang bisa dipamerin, nggak ada yang bisa dibanggain. Karena gue belum menemukan bukti orang sepamer itu saat bukber. Jadi gue tunggu tuh cerita kalian tentang bukti separah pamer apa orang itu. Fun fact, gue malah dapat kerjaan dari bukber. Gue ketemu teman lama, ternyata gue ngerti sosmed, dia butuh orang yang ngerti sosmed, kerja kita. Jadi peluang, jadi bisnis, jadi rezeki. Ya tapi pengalaman orang kan beda-beda. Makanya gue nanya ke kalian dan coba enlighten me gitu. Kayak gimana sih pengalaman kalian sama bukber pamer ini? Yaudah, itulah dia Radio Singham untuk hari ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and sound. Selamat berpuasa, selamat bukber, dan selamat memamerkan pencapaianmu ke orang-orang yang gak bisa memamerkan apapun.